private property atau kepemilikan pribadi pada pertengahan tahun 1800-an pada masa industri di Eropa Barat. Demokrasi perwakilan, liberalisme dan kepemilikan properti pribadi menyebar bersamaan dengan menyebarnya kapitalisme dan berakhirnya monarki dan feodalisme. Ini adalah periode waktu yang didominasi oleh liberalisme klasik, yang berarti pada saat itu terjadi tidak ada intervensi pemerintah, setidaknya dibandingkan dengan standar modern saat ini, sehingga tidak ada peraturan bagi tempat kerja. Kaum liberal melihat dan merasa cukup baik tentang masyarakat yang mereka telah ciptakan, dan mereka pikir telah membawanya ke era baru, yaitu kebebasan dan kemakmuran. Marx melihat hal-hal di sekelilingnya dan menjadi sangat kritis. Sifat kritiknya adalah filosofis dan ekonomi. Sebagai permulaan, masyarakat kapitalis industri yang dilihat oleh Marx menampilkan pembagian kerja yang menjauhkan pekerja dari pendekatan artisanal untuk bekerja, di mana satu orang akan mengerjakan satu hal dan sebaliknya yang dilihat justru mendekat menuju pendekatan jalur perakitan untuk bekerja, di mana banyak orang akan mengerjakan satu hal. Sisi filosofis Marx percaya bahwa pembagian kerja menyebabkan hilangnya makna dalam kehidupan pekerja industri, karena mereka tidak memiliki hak dan pilihan atas kehidupan kerja mereka. Jika Anda kembali ke gaya artisanal, katakanlah menjadi pandai besi, Anda mungkin bisa mendikte kehidupan kerja Anda sendiri. Mendikte dalam artian mungkin saat Anda datang bekerja, atau mungkin juga memiliki kontrol kreatif atas proses apapun yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan apapun. Anda mungkin juga akan mempunyai kepemilikan atas produk yang dibuat, yang pada akhirnya dapat disimpan sebagai inventaris untuk diri sendiri atau untuk dijual. Pekerja industri memiliki tenaga kerja yang diarahkan oleh manajemen yang memberitahu mereka kapan harus datang bekerja dan apa yang harus dilakukan saat sedang bekerja. Pada dasarnya, hal itu membuat para pekerja menjadi seperti mesin. Para pekerja juga tidak dapat menyimpan hasil kerja mereka. Para pekerja industri mengerjakan sebagian dari suatu produk, sehingga mereka menciptakan properti melalui pekerjaan mereka, tetapi mereka sendiri tidak benar-benar dapat mempertahankannya, sehingga para pekerja tidak mendapatkan kepemilikan atas produk tenaga kerja yang dihasilkan. Marx menyebut jenis pekerjaan ini sebagai alienate labor atau tenaga kerja terasing. Marx menjelaskan tentang keterasingan tenaga kerja. Apa yang merupakan keterasingan tenaga kerja terlebih dahulu dijelaskan bahwa kerja merupakan sesuatu yang di luar pekerja, dan bahwa pekerja itu bukan bagian dari sifatnya. Akibat yang terjadi adalah dia tidak dapat memenuhi dirinya dalam pekerjaannya, tetapi justru menyangkal dirinya dan terjebak dalam perasaan sengsara daripada kesejahteraan. Dia juga tidak dapat mengembangkan secara bebas energi mental dan fisiknya, tetapi dia memiliki kecenderungan yang secara fisik kelelahan dan memiliki mental yang sangat buruk. Pekerja merasa dirinya di rumah hanya selama waktu luangnya saja, sedangkan di tempat kerja dia merasa seperti tunawisma. Pekerjaannya tidak dilakukan secara sukarela, tetapi dia cenderung memaksakan diri dalam kerja paksa. Pekerjaannya itu bukan suatu kepuasan dan kebutuhan, tetapi hanya sarana untuk memenuhi kebutuhan lain.
Karakter asingnya jelas ditunjukkan oleh fakta bahwa segera setelah tidak ada paksaan fisik, hal itu sangat ingin dihindari. Pada akhirnya kerja eksternalnya ditunjukkan oleh fakta bahwa itu bukan pekerjaannya sendiri, tetapi dia bekerja untuk orang lain, dan bahwa dalam bekerja, dia bukan menjadi milik dirinya sendiri, tetapi menjadi milik orang lain. Siapa yang pada akhirnya mengarahkan semua ini, dan siapa yang menyimpan hasil kerja mereka? Jelas, itu adalah para pemilik bisnis, atau dalam terminologi Marx disebut kaum burjuasi. Marx berpikir bahwa hubungan antara orang-orang yang mengumpulkan harta, yakni kaum burjuis, dan orang-orang yang tidak mengumpulkan harta, yakni kaum buruh industri, atau dalam terminologinya disebut proletariat, pada hakikatnya bersifat eksploitatif dan antagonistik. Mereka tidak sanggup menyedot makna dari kehidupan proletariat. Marx berpikir hubungan ini bergantung pada konsep milik pribadi kaum burjuasi yang diizinkan mengakumulasi semua milik pribadi, sehingga memberi mereka kekuasaan atas para pekerja tanpa milik, dan dapat disimpulkan bahwa mereka telah menjadi daftar milik, karena jika mereka memiliki properti di luar milik pribadi, mereka tidak akan ingin menjadi pekerja industri. Marx juga percaya bahwa ini adalah dinamika yang diperlukan dalam masyarakat yang memungkinkan individu untuk memiliki properti pribadi dan juga fitur pembagian kerja. Beberapa orang akhirnya sampai memiliki banyak properti dan banyak orang juga yang pergi tanpa properti. Pertanyaannya adalah, apa yang harus didapat oleh proletariat dari hal ini? Jawaban dari Marx adalah upah. Kemudian pertanyaannya muncul lagi, bahwa berapa banyak yang seharusnya dibayar pada mereka? Jawaban Marx sekali lagi adalah bahwa mereka harus dibayar sesedikit mungkin. Pemilik bisnis tidak akan mempekerjakan para kaum proletariat jika mereka tidak mendapat untung. Para pekerja industri menciptakan nilai melalui pekerjaan mereka, tetapi mereka hanya dibayar dalam jumlah tertentu. Jadi ada nilai tambahan yang telah mereka ciptakan sehingga mereka tidak dibayar. Marx menyebutnya sebagai surplus value atau nilai lebih. Marx percaya bahwa ekstraksi nilai lebih yang diciptakan oleh para pekerja dengan tangan mereka tidak akan pernah benar-benar dibayar. Dia meyakini bahwa telah terjadi pencurian dan eksploitasi yang sangat besar. Dalam pikiran Marx, kondisi kerja untuk pekerja industri cenderung sangat kasar, karena ini adalah periode waktu di mana pemerintah tidak banyak campur tangan di tempat kerja, sehingga tidak banyak peraturan yang dapat dikeluarkan untuk melindungi para pekerja tersebut. Para borjuis memanfaatkan momentum ini dan dengan leluasa membuat pria, wanita, bahkan anak-anak bekerja berjam-jam untuk upah yang rendah, sesuatu yang telah lama disadari dan sangat tidak disukai oleh Marx. Setiap kali dia menganalisis kapitalisme dari segala sudut pandang pada masanya, Marx berpikir bahwa kaum proletar itu mendapatkan ujung tongkat yang sangat pendek, dan mereka secara institusional ditindas oleh kaum borjuis. Hal ini menyebabkan tekanan yang akan menjadi semakin buruk. Kaum borjuis akan terus mengumpulkan semakin banyak harta, sehingga membuat mereka semakin kaya dan semakin memiliki banyak kekuasaan. Dan karena itu berlangsung, mereka akan terus-menerus menekan kaum proletariat
Hal itu menurut Marx akan terus terjadi sampai pada titik tertentu di mana masyarakat harus mengatur ulang dirinya sendiri dan harus belajar dari kesalahan pada masa lalu dengan menghapuskan hak milik pribadi. Dengan kata lain, Marx menyimpulkan bahwa masyarakat harus menciptakan atau mendeklarasikan satu bentuk komunitas baru yang disebutnya sebagai masyarakat komunis. Sungai yang deras mengalirkan emas.